Hai, ketemu lagi dengan saya Reston Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial ANSYS, yaitu tentang topologi optimization dengan cara mengurangi beban dari sebuah struktur, yaitu dari shape L ini dengan beban yang dikurangi itu sebesar 60%. Yang kedua itu meredesain dari struktur base tersebut, yaitu dengan sebuah fix support pada bagian top atau atas dan sebuah gaya pada sisi depan ini sebesar 300 Newton ke arah Y negatif. Kemudian kita akan langsung ke software ANSYS Workbench-nya. Di Shape Optimization kita drag ke project schematic. Di project schematic kita double klik di geometri. Kita tunggu hingga modul geometri terbuka. Di modul geometri kita ubah unitnya jadi milimeter. Di axial plane kita look at, kemudian kita draw dengan menggunakan polyline. Kemudian klik kanan, kita close end. Kemudian kita buat dimensi. Kita buat dimensi dengan general. Di H1 itu kita buat 15 mm, di H3 itu H4 itu 25 mm, sedangkan untuk V2 itu 25 mm juga, dan di V3 itu 15 mm. Kemudian kita extrude, kita pilih sketch yang kita mau extrude sebesar 2 mm, yaitu sebesar 2 mm untuk ketebalannya. Kemudian kita generate. Setelah kita generate ini, kita close modul desain modeler. Kita kembali ke model, kita double klik pada model hingga modul terbuka. Kita tunggu hingga model terbuka. Di sini kita ubah unitnya itu menjadi metrik milimeter kilogram Newton SMA. Kemudian di mesh kita ubah sizingnya itu menjadi 1 mm. Ubah sizingnya menjadi 1 mm. Kemudian kita generate mesh. Kemudian kita pada shape optimization kita buat insert, kita buat fix support. Kita klik geometrinya yaitu pada atas, kita apply. Kemudian kita apply, kemudian kita insert, kemudian kita buat gaya sebesar 300 Newton. Kemudian kita pada sisi depan ini kita apply, kemudian kita ubah directionnya menjadi ke bawah. Kita apply, kemudian setelah itu kita solve untuk mencari solusinya. Kita tunggu hingga selesai. Untuk shape finder
kita buat jadi 20%, 60%. Kemudian kita solve lagi. Untuk set finder kita buat 20%, 60%, 60%. Target suppression. Kita buat 20%. Suppress. Kita buat 60%. Kemudian kita enter, kita solve. Kita tunggu hingga proses selesai. Ya, seperti ini bentuk dari shape optimization-nya. Di sini ini terdapat beberapa bagian yang bisa dikurangi atau direduksi, yaitu pada bagian yang merah itu bisa kita reduksi. Yang pada bagian merah-merah ini bisa kita hilangkan nanti, sehingga pada bagian-bagian yang biru-biru ini ada pada bagian yang warna abu-abu ini adalah tetap bertahan, yaitu ini adalah struktur utamanya. Sedangkan yang merah-merah ini adalah bisa kita kurangi sehingga 60% itu dapat berkurangi bebannya itu. Kemudian di marginal ini bisa opsional, ini bisa dikurangi bisa tidak. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan mendesain ulang dari hasil dari optimasi pengurangan bobot yang kita buat ini. Baik, kita dapat mengurangi ini dengan di tutorial selanjutnya kita akan coba untuk mendesain ulang dari hasil dari shape optimization yang kita buat ini. Setelah kita dapat hasil dari tadi, yaitu analisa dari shape optimization-nya, kita akan mendapat yaitu remove dan keep-nya itu. Setelah selanjutnya kita akan membuat desain ulang atau redesign, yaitu untuk mempertahankan bagian warna abu-abu. Untuk selanjutnya langsung kita buka OneSys Workbench, kita langsung ke static structural, kita drag ke schematic project. Di schematic project kita double klik pada geometri. Kita tunggu hingga modul geometri terbuka. Di sini kita akan membuat dimensi dari geometri itu seperti yang semula tadi. Kita cuma hanya menghilangkan bagian-bagian yang sudah warna merah tersebut. Yaitu kita akan ubah unit menjadi milimeter. Kita di XY plane kita look at, kemudian kita sketching. Kita buat line, yaitu polyline, kita buat dari bawah. Ini bagian atas. Yang ini adalah seperti ini. Ini yang tadi yang warna merah yang bawah juga. Kita sampai sini, kemudian kita close end. Kemudian kita pastikan dulu dia tegak lurus, kita horizontalkan dulu ini. Kalau baru yang vertikal kita vertikalkan dulu biar kita yakin dia tegak lurus. Kemudian kita buat dimensinya. Yang atas ini 15 mm. Yang ini tadi 25 mm.
yang ini tadi 25, yang ini tadi 20, yang ini tadi 20, kemudian yang ini 25 juga tadi di bawah, ini 25 tadi di bawah. Kemudian yang kita buat length dimensionnya itu yang ini sebesar kalau yang ini kita buat itu untuk length dimensinya ini kita buat itu ini sebesar 10 ya. Ini 10, dari sini ke sini itu sebesar 10 juga. Baru yang ini kita trim dulu. Kita trim dulu, kita modify dulu, kita trim dulu ini. Nah, ini tidak bisa. Kita draw lagi, kita line dari sini sini ke sini. Nah, kemudian ini kita dimensikan lagi nih, kita buat dimensinya ini sebesar 2, ini sebesar 2 kotak. Sudah benar. Kemudian kita buat bagian yang tengah dia, yang bagian yang tengah yang sudah dihilangkan tadi, yang itu yang warna merah. Kita buat rectangle, kemudian kita buat draw, polyline seperti ini, close end. Kemudian pastikan dia menjadi tegak lurus di horizontal. Kemudian kita buat dimensionnya kita buat length distance ini sebesar 2, nanti sebesar 2, ini juga sebesar 2 ya, ini sebesar 2. Kalau yang ini kita buat sebesar 3, tadi ini sebesar 3. Kalau yang ini sama yang ini itu adalah sebesar 10. Ini tidak bisa dimodify. Kenapa? Ini tidak bisa dimodify. Kita buat dimension, kita length distance. Ini sama ini. Cancel dulu. Kita buat dulu dimensinya ini, length distance ini sebesar 2 juga, yang ini juga sebesar 2, yang ini juga sebesar 2. Kemudian yang ini sampai yang ini, kemudian yang ini. Kemudian untuk general yang batas ini kita buat 2, ini 20 juga. Kemudian ini solusi terakhirnya yang ini kita trim nanti, ini kita buat dulu drawnya, kita line dulu ini sekali, kita dimensikan dulu ini, kita draw, kita buat line dari sini, kita buat dimensinya dari sini itu berapa, itu sebenarnya 10. Kemudian kita trim
modify, kita trim dia. Trim. Sudah. Langkah selanjutnya kita buat di fillet sebesar 1 di 6 sisi, yaitu ini. Salah, kita unduh dulu. Itu sebesar 1 ya, 1 mm. Kemudian langkah selanjutnya itu kita extrude lagi dia. Ini yang tadi 2 mm kan, kita extrude sebesar 2 mm lagi, kita generate. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini kita buat parametersnya. Di parameter sini kita buat di name hex 1. Di parameter 2 hex 2. Di sini value-nya itu 20, yang 2 itu weight-nya 10. Kita generate lagi. Kemudian di sini kita close design modeler. Baru kita klik pada model, kita edit. Kita edit pada model. Kita tunggu hingga edit model itu terbuka. Kita tunggu hingga modulnya. Kemudian di unit ini kita ubah menjadi milimeter kilogram newton second. Kemudian di mesh kita buat mesh, kita sizing dia, insert sizing. Selection ini kita buat untuk satu modul ini, satu body. Elemen size kita buat 1 elemen size nya seperti tadi, kita buat juga 1. Kemudian kita generate dengan body sizing, generate mesh. Sudah ada mesh di sini. Kemudian di static struktural kita insert, kita buat tumpuan dulu, yaitu fix support. Fix support ini kita buat di atas ini. Kemudian di anak static struktural juga kita insert untuk gaya, yaitu force. Kita zoom dulu, kita zoom, kemudian kita klik pada geometri yang mau diseleksi, yaitu ini. Kemudian kita masukkan berapa sih gaya yang ada pada apa tersebut. Kemudian kita ubah directionnya menjadi ini, bawah apply. Kemudian kita solve, kemudian kita masuk solution, kita insert, kemudian kita masukkan deformation totalnya. Kemudian kita solve. Kemudian kita solve. Inilah hasilnya untuk total deformation. Kemudian untuk selanjutnya kita buat pada solution ini. Di maksimum kita kunci. Di solution kita kunci, di geometri kita ubah propertiesnya itu menjadi massnya itu kita kunci juga biar gak berubah. Langkah selanjutnya yaitu kita close di sini.
close mekanik. Baik, langkah selanjutnya yaitu di bagian parameter set kita taruh response surface ke bawah. Kemudian kita pada desain of eksperimen kita double klik, kita pastikan ini 1020/2, kemudian di sini juga. Kemudian pada desain eksperimen kita update. Di sini memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini adalah sebuah dari total deformasi maksimumnya itu untuk beberapa material. Untuk beberapa height yaitu height 1, height 2 yaitu 20 sampai 22. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, seperti inilah untuk hasil dari yang kita sudah update tadi, yaitu desain eksperimen Central Composite Design dengan auto define, yaitu dengan P2 20 sampai 22 dan P1 10 sampai 22, yaitu dengan total deformation maksimumnya itu bisa dilihat pada slide. Kemudian kita kembali ke project, kita kembali ke response surface, kita edit di response surface. Kemudian langsung kita update di response surface. Kita langsung update di sini, kita update, kita tunggu hingga selesai dia berubah updateannya. Nah, di sini bisa kita lihat. Kemudian di respon bisa kita lihat pada 3D-nya seperti ini. Seperti inilah hasilnya. Kemudian kita kembali ke project, kita optimasi di edit, kita edit dia, kemudian kita optimasi, kemudian kita update. Di sini kita tunggu hingga proses update selesai. Seperti inilah untuk hasil dari tutorial tentang cara optimasi pada struktur, yaitu untuk mengurangi beban atau bobot pada sebuah materi struktur. Jika ada kata salah atau tentang tutorial saya yang kurang, saya minta maaf dan semoga tutorial ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.